Ada seseorang, kami memohon kepada beliau untuk sholat jamaah di masjid karena suatu kondisi. Tiba-tiba beliau menjawab tidak bisa atau tidak berkenan. Setelah saya kejar, beliau menjawab tidak cocok dengan imamnya. Setelah saya kejar lagi, ternyata penyebab utamanya punya hutang dengan tetangganya, dan tetangganya sholatnya di masjid yang sama. Jadi kenapa tidak jamaah? Takut kalau pas sholat jamaah tetangga yang ngutangi berada di sampingnya. Mungkin pas sholat ya nagih, tapi kalau selesai sholat, nah perporon. Akhirnya hutang itu merusak segala sektor. Bahkan ada beberapa kriminal, ada penggelapan, penipuan, itu juga disebabkan karena utang. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan diskusi. Mungkin kami mohon waktunya sekitar 30 menitan, tidak lama-lama. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, sehingga pulang dari majelis ini Bapak dan Ibu sudah mengetahui ilmunya, bagaimana supaya hutang panjenengan semuanya bisa lunas. Semoga setelah ini bisa menjalani kehidupan yang sehat tanpa hutang dan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab pertama, kenapa banyak orang terjerat riba atau banyak orang berhutang, itu ternyata banyak orang salah dalam mengenali mana kebutuhan, mana keinginan. Mereka kadang memperlakukan keinginan sebagaimana kebutuhan, seolah-olah itu kebutuhan dia perjuangkan atau dia biayai besar-besaran. Padahal itu hanya keinginan belaka, atau dalam kata lain gengsi. Rata-rata orang yang terjerat hutang dan riba setelah ditelusuri, ujung-ujungnya adalah karena faktor gengsi. Itu bermakna dia gagal dalam mengenali mana kebutuhan, mana keinginan, sehingga dia memperlakukan keinginan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhinya. Maka hari ini Bapak dan Ibu kula nyuwun luwih hati-hati, kudu luwih sadar, kudu luwih apa nek ngomong ya, jenengan kudu luwih jelas melihat mana yang betul-betul kebutuhan, mana yang benar-benar itu keinginan. Ketika jenengan salah memperlakukan keinginan diperlakukan sebagai kebutuhan, itu adalah penyebab utama mengapa banyak orang terjerat hutang, apalagi riba. Ada pula yang kesalahannya adalah mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Yang didahulukan keinginan, padahal yang seharusnya didahulukan adalah kebutuhannya. Tapi banyak orang hari ini kebalik. Yang keinginan dia dahulukan, yang kebutuhan dia nomor sekiankan. Sehingga tiba-tiba utang itu untuk memenuhi kebutuhan, karena aset yang dia punyai digunakan untuk menutupi keinginannya. Kalimat-kalimat seperti ini bisa dipahami Mbak Nggih? Kesalahan lain atau penyebab lain mengapa orang itu kok berhutang dan riba adalah kurangnya rasa syukur. Biasanya itu Pak, punya motor kurang syukur, pengennya punya mobil.
Katanya kalau hujan nanti biar nggak kehujanan, kalau panas biar nggak kepanasan. Apalagi buat nyanter anak-anak, terus senjatanya demi anak-anak. Padahal aslinya sing pengen yo dhewe-dhewe.